Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Beranda saya tuh masih aja ramai ya, kawan-kawan, ramai tentang video-video parodi yang bertemakan Roy Suryo dan kawan-kawannya gitu. Jadi ngocok perut. Saya senangnya di video-video ini tuh kritikan ya, kayak semacam candaan tapi mengena, guys. Semoga kubu Roy Suryo dan kawan-kawannya bisa cepat sadar lihat video ini ya kan. Biar Roy Suryo tuh mau introspeksi diri. Jadi netizen tuh kreatif ya, mereka biar paham bahwa yang kata mereka tuh mewakili masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Rakyat yang mana gitu, yang ada mah ya MUA gitu ya. Tak perlu lama-lama, langsung saja yuk kita simak videonya. Siapa kau? Aku muridnya sapu angin yang kau santai. Wajinan! Curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati ya. Aku ngrasakno ingon-ingonku ketek siji iki, ngelu. Iya. Wis diomongi mau to, ya kan? Ayah kan ngomong to sama adik Amin Rais asu ketek. Tolong gak usah menghujat orang, kan gitu. Tapi kok yo uteknya utek asu ya, Min. Utek asu. Aku nak kempropok itu to. Tak ada kresek. Tak titipke bronjong. Tak kon gua nang kali. Nah saking jengkelku lho ya. Wis diomongi, wayah bubuk-bubuk. Ya kan wayah ngombeni wedhus diombeni, ya kan? Wayah nyombor pitik. Terus papung, terus wedaan. Terus duduk manis. Lah iya. Kamu betul kok ndi kok cek angel lho. Ya Allah, ya Allah. Gelo. Ya Allah. Bapak kalau nggak bapak asu ganggu. Buat Amin Rais, buat Roy, buat Tipa si Peliniti, buat Resman si muka hancur, buat Habib yang dulunya mantan penjual jamu obat, buat Egi Sujana yang ngakunya advokat tapi asal usulnya dukun pijet, terus buat Kurnia advokat sing cangkeme lamis, dan juga buat Rijik juga penjual obat ya, Rijik semuanya, krukurnya Resmon, Rizal. Nah, ini saya tantang buat adu argumen logika, ditantang seorang Heri Sweke. Kamu bareng-bareng saya sendiri, Heri Sweke dari Gerobokan Jawa Tengah Purwodadi. Jika nanti saya kalah debat sama kamu semua yang lulusan UGM, lulusan kampus-kampus terkenal, saya rela mati gantung di hadapan kalian semua atau pindah ke warga negaraan. Jika sebaliknya kalau aku menang debat, sebaliknya kamu pindah dari negara Indonesia. Ini tantangan terberat, tantangan ekstrem buat kamu. Nih, jangan asal keluar kamu di media sosial sok suci. Nah, ya, khususnya Rijik yang aslinya bukan Habib, dulunya itu tukang obat di Senayan ya. Wah, ini saya tantang seorang Heri Sweke, pembela sejati negara keutuhan Indonesia dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Saya menantang Anda. Nggak perlu tahu urusan saya apa, yang penting berani nggak kamu bertujuh atau 8 orang lawan menghadapi Heri Sweke di salah satu acara televisi. Siap? Kita bukan kedok-kedokan, membongkar kaib kamu semua. Kamu tahu siapa saya kan? Untuk 8 orang, kamu tahu siapa saya kan? Kalau kamu ilmu tinggi, kamu tahu siapa saya. Coba buka mata kamu. Saya ini siapa? Ya, kamu lihat saya ini untuk Roy Suryo, Resmon semuka hancur, Egi Sujana si cangkeme asal ngawur, ceplak. Siapa? Rijik, Rizal, Tipa. Itu bisa orang sebaik. Juga pengacara FPI itu yang punya telek sapi, telek kebo, sak gedene sak doke dhek sing ngantenangan gombeng. Ayo. Saya tantang kamu, untuk kamu. Ini tantangan terberat, tantangan ekstrem. Ya, jika aku kalah sama kamu, saya berani mati gantung di depan kamu semua dan atau pindah negara. Nah, sebaliknya kalau kamu kalah,
kamu juga sebaiknya melakukan hal seperti saya. Ini tantangan terberat. Berani nggak, Saya Roy? sudah siap mati membela negara Indonesia. Berani nggak lawan Heri Sweke? Ingat itu, tantangan terberat. Semoga pendukung kecek-kecek mendengarkan dan berani untuk melaporkan ke junjungannya. Ya, salam damai Indonesia aman. Heri Sweke. Jokowi bukan lagi aset bangsa, Minggir Wil, tak hitunganane dhewe wong koyo ngene iki Wil. Tengah wis tuwek. Apa kowe iki? Pada kita alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Sebentar lagi termasuk kamu, tompel bodoh goblok. Masuk penjara kamu. Tolong Pradi, ini pengacara dari Pradi ya. Ketuanya Pradi kan Bang siapa itu? Tolong dipecat orang ini Bang. Ini ada bikin gaduh aja Bang. Ya, pecah Di Republik Indonesia itu, ini. bikin gaduh itu. Setelah Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dengan Dr. Tifa, dengan Amin Rais, Iki Sujana termasuk kamu nanti kelompoknya itu nanti masuk penjara sudah. Karena ada dengar beritanya Pak Prabowo kemarin. Jangan takut Pak Jokowi. Saya ada di belakang Bapak. Dengar telinganya, Topel. Kamu seandainya dekat sama saya, hilang tombelnya itu. Goblok tolol kamu. Jokowi duduk ya. Ancaman nyawa pun saya ada. Woi. Kasih tahu bang. Kasih bang. Jangan ayo mati. Ancaman nyawa. Rismon, Rismon, kau jangan berlagak sok jagoan kau. Ya. Inilah orang Batak yang tidak bisa menjaga mulutnya. nah ya. Siapa bilang kau pejuang kebenaran kau? Hah? Nggak usah kau sok-sokan. Mungkin aku aja belum tentu bisa kau lawan. Nah ya. Ya, kasih paham bang. Apa perlu kita mainkan? Ketemu di mana kita dulu? Hah? Ajak ketemu aja bang. Rismon itu bang. Kami ini pecinta Jokowi. Hah? Iya. Kau Pencinta aslinya Jokowi. kau apa kau? Pengkhianat negara juga kau ya? Sosokan kau. Belum pernah kau putar kumis ini. Selesaikan. Udah, kau jangan sosokan kau. Kalau penting saya juga lawan nggak apa-apa. Mau ketemu di mana kita? Lampir kau. Jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya hadapi. Astaga. Rismon, gak usah kau ngadapin Pak Joko Widodo, ya. Kita aja ketemunya, di mana ketemunya? Gue mau tes dulu itu, cangkang otakmu itu seberapa keras. Ngomong Joko Widodo, Kau nggak diajari bapakmu ya, soman satu ya? Gelar-gelar doktor, itu gelarmu kau beli kah? Kok mulutmu sama sekali gak ada etikanya berbicara? Nggak ada etikanya. Ya. Pak Joko Widodo itu sudah punya cucu. Asal jeplak nih bang. Orang Batak itu diajarkan etika. Dasar BTL kau, Batak tembak langsung aja kau itu. Belagu banget tuh. Kenapa sih kalian selalu menganggap kami ini benci? Kenapa kami ini mengkritisi kebijakannya? Karena merugikan rakyat. Buktinya sudah pura tugas pun masih dihujat-hujat, masih difitnah. Bahkan Masih difitnah. bukannya mengkritisi mantan kebijakannya, tapi ijazahnya, pribadinya. Itu artinya benci. Paham? Kadang-kadang aneh juga mindset pola pikirnya tuh kenapa? Kamu tuh waktu sekolah belajarnya ngapain? Kok Nah. tidak bisa membedakan antara mengkritik, menghujat, memfitnah? Sudah begitu. Orang yang sudah terfitnah harus bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Kan koplak. Barang siapa yang menuduh itu harus membawa bukti, sobat. Bisa membuktikan. Kamu menuduh orang, kamu harus membawa bukti yang lengkap nih agar tuduhan saya itu berhasil. Ini orang yang tertuduh, orang yang harus bisa membuktikan. Kan koplak, belajarnya ngapain? Belajar itu biar cerdas, Belajar biar bukan cerdas. hanya mendapatkan gelar. Kalau sekedar belajar mendapatkan titel, oh ini saya pernah sekolah di sini, ya pantas saja mindset pola pikirnya seperti itu. Coba bayangkan kalau seandainya itu dijalankan, orang yang tertuduh harus bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Semua enak banget.
menuduh seenaknya, karena yang akan membuktikan itu orang yang tertuduh. Coba bayangkan, kan metode pola pikirnya minim banget. Belajarnya ngapain dia? Salah balas. Mbah Men, Roy Suryo kuwi jane wong modelan kaya apa to? Itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan. Petantang petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur, ya. Mulai ketakutan kawan, guys. Yang belum follow aku ini, silakan di follow dulu guys. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan berkomentar dan dukungannya untuk Bapak kita, Bapak Jokowi. Guys, update setelah Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak ya yang sudah memfitnah keaslian ijazah Pak Jokowi ini guys, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, meminta jangan dikriminalisasi. Yang mau kriminalisasi itu siapa? Kalau sudah tantang, Pak Jokowi sudah nantang balik ya. Kau hadapi aja proses hukummu, kau hadapi proses hukummu, kita lihat ya, kita lihat. Kami yakin dan percaya Pak Jokowi di pihak yang benar. Ada lagi salah satunya, kawanku Pak Jokowi, kawanmu dulu kau ya, adili Jokowi. Sekarang Pak Jokowi sudah bertindak. Tunggu kalian ya, tunggu kalian. Selama ini kalian berteriak-teriak terus, giliran Pak Jokowi melangkahkan satunya sedikit, siap-siap kalian, siap-siap ya, dukung terus Pak Jokowi kita guys. Siap. Bum meledak bos. Bu Mega. Apa sih? Ya, Ibu kemana aja nih Bu? Udah lama banget nggak nongol. Saya kangen tahu sama Ibu. Saya tuh udah lama banget pengen ngobrol sama Ibu, tapi Ibu nggak muncul. Ibu tahu nggak? Oh, tahu. Itu Egy Sujana. Egy Sujana katanya Ibu mengadakan sayembara sebesar 16M. Benar nggak tuh? Ya enggak, no. Jadi ada nih Bu, ada video yang lagi viral. Jadi gini nih Bu, si videonya. Barang siapa yang bisa membuktikan secara hukum kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka Ibu akan memberi hadiah sebesar 16M. Imbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan Sayembara Megawati secara hukum dengan ijazah palsu yang Jokowi akan dibuat 16. Ya Allah, saya baru tahu. Tapi saya mau nanya nih, benar nggak sih Ibu melakukan sayembara seperti itu, benar nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Enggak. Menurut Ibu orang yang nuduh kayak gitu apa Bu? Pengecut. Oh, pengecut. Terus apa lagi Bu? Tidak sopan. Oh, nggak sopan. Ya pasti Bu, ya nggak sopan Bu orangnya Bu. Brengsek kadang-kadang. Orang Indonesia yang bener ki koyo apa toh? Kok kayak gini gitu. Emang dia mah rada-rada error Bu orangnya. Bingung saya. Mungkin dia lagi kepepet kali Bu, kepepet duit besar gitu. Jadi dia mengatasnamakan Ibu, bisa jadi gitu kan. Pasti dia kan disuruh. Karena kan dia nggak ada job tuh. Namanya aja pengacara, tapi nganggur. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Gile. Saya juga begitu. Jadi menurut Ibu gimana ini? Saya itu tidak bisa membayangkan dia bisa menorehkan kata-kata seperti itu tuh piye. Iya. Nah, ini kalau Egy nggak pernah tuh Ibu Mega melakukan sayembara sebesar 16M. Bisa-bisa aja lu nyebar hoax. Kalau orang lain aja nyebar hoax, ya bukan kelompok lu. Lu demo begini. Tapi giliran lu adem-adem aja. Gimana sih lu? Enak aja lu nuduh orang. Coba nih Dedi Paulus, jangan diam aja lo. Ketua umum lu tuh dituduh tuh melakukan sayembara 16M. Kok lu diam aja? Coba lu berani nggak marahin Egy? Kasih peringatan kayak apa kek? Berani nggak?
Coba Tolong jangan seret-seret Ibu Megawati ke dalam persoalan ini. Biarkan negara dengan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi persoalan itu. Mohon Bung Egi klarifikasi dan jelaskan. Dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu. Oke? Kami tunggu. nah lo dipantang kayak gitu. Ayo, berani nggak lo ngadepin? Oh, nyebar hoax aja lo. Orang-orang nggak percaya aja ucapan lo. Itu kan mengirim opini namanya hoax, berita bohong. Pas dikonfirmasi ke Bu Mega, nggak pernah Bu Mega melakukan seperti itu. Dasar, perut aja digedein lo. Oke Bu, saya udah percaya sekarang kalau yang mengadakan itu bukan Ibu ya, tapi hanya si Egi aja yang bisa-bisa tuh nyebar hoax tuh. Jadi dari penjelasan Ibu, saya udah bisa menyimpulkan kalau itu bukan dari Ibu. Ya. Jadi mohon dimaklumin aja Bu, selama ini kan video udah banyak yang beredar tuh bahwa Ibu katanya mengadakan sayembara sebesar 16 miliar. Ternyata bukan dari Ibu. Nah ini harus dikasih pelajaran tuh Bu, Egi Bu. Soalnya dia udah nyebar hoax Bu, udah bikin gaduh, ya kan? Jangan sama pendukung Pak Jokowi aja galaknya Bu. Coba kasih pelajaran Bu, biar dia kapok gitu Bu. Ibu mau ngapain tuh orang? Mau masuk penjara. Setuju Bu, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kawan-kawan pecinta Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke. Gimana untuk relawan Pak Jokowi, setuju tidak? Kalau pembenci-pembencinya Pak Jokowi itu disantet aja. Termasuk Amin Rais, Egy Sujana, Dr. Tifa, Roy Suryo, Faisal Fadilah, terus Rismon, 6 orang itu. Setuju nggak kawan-kawan relawan Jokowi ini dari Sabang sampai Merauke? Kalau setuju, komen di bawah ini ya. Saya akan menggalang dana untuk menyantet 6 orang itu. Kalau 6 orang itu sudah disantet, insya Allah akan aman negara Republik Indonesia ini. Biar gak bikin gaduh. Ayo kawan-kawan, kalau setuju komen ya di bawah ya. Pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah Seorep belakang ini kumat mana? Ini Pak Menjo. Kok mana-mana jasa Pak Jokowi? Nih jasa Pak Jokowi iku men palsu men. Rumono kupingnya iku. Dagiro jadi wali kota, dagiro jadi gubernur, dagiro jadi presiden sampai 2 periode. Kamu iku golongan dajjal men. Angke tinggal sampean iku. Yo ngono, wow ngono. Tapi oleh alam. Kan kapan tiluke kamu iku di kerobong ular men. Masih nih sampai ada hero api men, dati jerangkong, percaya nang, sampai sampai tadi sampul hero. Jalangkung. Kumono kupingnya. Ahli forensik, ahli foreder, ahli teletabis, ahli telematika, ahli telegram, ahli telenovela, ya. Lu berpelukan aja sama bini lu sama anak lu tiap hari. Berpelukan sebelum lu masuk penjara. Berpelukan, ya. Muka-muka sedih lu udah kelihatan banget. Gue lihat waktu di beberapa tayangan TV, lu luar udah sedih kelihatannya mau dilaporin balik sama Jokowi. Ya, itu pandangan hukum gue dari dokter hukum. Kan lu kemarin kan di TV ngakuin kan saya dokter forensik, saya dokter teletabis. Iya, pandangan lu betul. Menurut forensik sekian ini benar. Tapi menurut gue ahli hukum pidana, ahli hukum perdata, ya, gue jelasin ada kewenangan undang-undang yang menyampingkan perkara pidana terkait dengan pejabat publik. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakim atau kewenangan hakim. Nah, gue heran ijazah Jokowi dipersoalkan, nanti ijazah saya juga ditanya-tanya. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Soal ijazah nih, nanti ijazah saya kebanyakan. Secara tidak langsung Pak Prabowo udah mematahkan harapan seseorang yang kemarin bikin video minta tolong kepada Pak Prabowo. Maka Presiden Prabowo pasti akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pure science, bukan kepalsuan. Ini kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal pengasihan? Padahal tadi udah pasang muka sedih, muka melas, tapi sama Pak Prabowo tetap dicuekin. Sakit nggak? Sakit banget lah, masa enggak? Iya.
Jadi untuk membenci Pak Jokowi, stop usik Pak Jokowi. Kalau pengen hidup kalian tenang. Tulis mendapatkan di kolom komentar. Salam. Viral-viralnya masalah ijazah palsu menuntut Bapak Jokowi mantan presiden 2 periode. Lah pribadiku ijazah asli orai nggak masalah. Yang penting nyoto negara mampu disenangi masyarakat. Kuwi wis apik. Lah ijazahnya asli. Sekolah sampai perguruan tinggi, sampai ke luar negeri, lah memang akhlaknya elek. Nonton negara gak mampu, negara harus jadi apa? Rusak, nonton orang mampu. Lu ijazahnya palsu ora kuwi gak masalah, yang penting nonton mampu, nonton negara mampu, negara kemajuan, tol, jalan lintas selatan juga enek. Kuwi gak masalah, masalah asli ora lagi timbang di mau ijazah perguruan tinggi, akhlaknya ora enek. Urung orang mampu, orang mampu, dijawab negara iso rusak gak terus kuwi. Saya sama Roy Suryo, hebat banget kalau masih percaya. Mau Roy Suryo atau Pak Jokowi, dua-duanya lagi main drama. Kenapa gue bilang gitu? Logikanya sederhana. Roy Suryo itu paling ngotot bilang ijazah itu palsu, tapi di saat yang sama mantan menteri yang gak hafal lagu Indonesia Raya pernah dipenjara cuma lihat ijazah itu dari foto yang tersebar di sosial media. Lah kok dia bisa percaya banget itu emang ijazahnya Pak Jokowi, padahal cuma di foto unggahan orang lain. Gimana kalau itu ijazah yang emang diedit terus disebar terus dipakai untuk memfitnah Pak Jokowi? Lu kalau mau mengklaim palsu atau asli, lu harus tahu dulu yang asli itu yang mana. Sederhananya begono lah. Ini ijazah yang difoto dipercaya sebagai ijazah asli. Kalau ternyata ijazah itu emang diedit terus disebar, kan jadi palsu ya. Kalau ternyata Pak Jokowi pegang yang nggak diedit dan asli gimana? Untuk Pak Jokowi, kenapa kalau emang merasa ijazah itu privacy, kenapa Bapak nggak laporin orang yang nyebarin ijazah di sosmed, tapi malah ngelaporin orang yang curiga, rakyat yang curiga? Ayolah, berhenti bikin drama-drama kayak gini. Kata netizen, gimana Indonesia mau maju? Negara lain udah bikin robot, di Indonesia masih adu otot. Stop drama-drama kayak gini, pusing daripada gua nampil di FYP lu terus. Sini kalian yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian ya. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri. Dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Bersiaplah kalian, ya. Pak Jokowi hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada jalan mundur, ya. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam jeruji besi, ya. Ketua KPU sudah memastikan dan itu sudah sah, yang memastikan ke UGM. Selesai sebenarnya. Mantap. Don. Selesai. Ya kan? Jadi apa lagi? Ya, tapi biasanya kalau orang membenci gak bakal percaya mereka. Mereka kan pakai hati, bukan pakai ini, pakai kepala, pakai otak. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga manfaat bagi kita semua. Yang tadi kita lihat video-video parodi yang banyak berisi makna tentunya ya kan. Semoga kita semua bisa memetik hikmahnya, bisa mengambil indahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya, apalagi terhasut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.